Keadaan yang paling tinggi di antara 5 derajat ini adalah yang pertama, yaitu zuhud. Di belakang itu masih ada derajat yang lebih tinggi lagi, yaitu ada atau tidak adanya harta sama saja. Jika mendapatkan harta, maka dia tidak senang dan tidak merasa terganggu. Jika tidak ada harta, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Aisyah, bahwa dia pernah mendapatkan harta sebanyak 2 karung, maka pada hari itu pula dia membagi-bagikan semua harta yang ada di tangannya. Setelah semua habis dibagi, pembantunya bertanya, apakah engkau tidak bisa membeli daging seharga 1 dirham untuk kita makan dari apa yang engkau bagi-bagikan itu? Aisyah menjawab, andaikan saja engkau tadi mengingatkan aku, tentu aku akan melakukannya. Siapa yang keadaannya seperti ini, maka dunia dengan segala gemerlapnya yang ada di tangannya, tidak membuat dirinya dalam bahaya, sebab dia sadar bahwa harta itu ada dalam simpanan Allah dan bukan di tangannya. Orang yang keadaannya seperti ini tidak bisa disebut orang yang tidak membutuhkan, karena dia tidak peduli apakah harta itu ada ataukah tidak ada. Selagi orang yang zuhud di dunia tidak suka adanya harta ataukah tidak adanya harta, maka dia telah mencapai derajat kesempurnaan. Ahmad bin Abu al-Hawari pernah berkata kepada Abu Sulaiman, Malik bin Dinar pernah berkata kepada Al-Mughirah, pergilah ke rumah dan ambillah kembali zakat yang kau berikan kepadaku, karena syaitan selalu membisikiku bahwa ada pencuri yang hendak mengambilnya. Abu Sulaiman berkata, ini termasuk kelemahan zuhud. Dia zuhud di dunia dan tidak mau mengambil apa yang seharusnya diambil, lari dari dunia, dan zuhud di dunia menurut orang-orang yang lemah adalah kesempurnaan. Sedangkan bagi para nabi dan orang-orang yang kuat, maka adanya harta sama saja dengan tidak adanya harta. Ada orang yang kuat yang lari dari harta agar ditiru orang-orang yang lemah. Allahu a'lam. Pasal keutamaan kefakiran dan kelebihan kefakiran atas kekayaan. Allah telah berfirman memuji keadaan orang-orang yang fakir. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah. Berinfaklah kepada orang-orang fakir dan terikatlah oleh jihad di jalan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. Dan berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Juga bagi orang-orang fakir yang berhijrah dan yang diusir dari kampung halamannya. Quran Surat Al-Hasr ayat 8. Banyak juga penggambaran yang menyinggung masalah ini, diantaranya sabda Rasulullah SAW, aku berdiri di ambang pintu surga, ternyata kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Hanya saja orang-orang yang kaya ditahan. Hadis ini tertera dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad hanya sekedar makanan pokoknya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang semenjak tiba di Madinah, karena makan makanan daratan selama 3 hari berturut-turut hingga beliau meninggal dunia. Dari hadis Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan membungkuk seharian karena tidak mendapatkan kurma yang paling jelek sekalipun untuk mengisi perutnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang-orang mukmin yang fakir masuk surga sebelum orang yang kaya di antara mereka dengan jarak 500 tahun. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Aisyah, janganlah engkau duduk-duduk dengan orang-orang yang kaya. Rasulullah juga bersabda, diberikan bagi seorang hamba pada hari kiamat, maka Allah memberikan maaf kepadanya sebagaimana seseorang memaafkan kepada orang tersebut di dunia. Sesungguhnya karena kemuliaanku dan kebesaranku, aku tidak memasukkan dunia darimu untuk merendahkanmu terhadapku. Tetapi ketika aku menyiapkan kepadamu dari kemuliaan, keluarkanlah wahai hambaku kepada sosok ini. Barang siapa yang memberimu makanan atau menguatkanmu yang menginginkan dengannya keridhaanku, maka ambillah dengan tangannya, karena hal itu untukmu. Dikatakan kepada Musa, jika engkau melihat kefakiran datang, maka ucapkanlah selamat datang bagi syiar orang-orang yang soleh. Jika engkau melihat kekayaan yang datang, maka ucaplah dosa yang siksanya didahulukan. Abu Darda berkata, hisab terhadap orang yang memiliki 2 dirham lebih keras daripada hisab terhadap orang yang memiliki 1 dirham. Dalam majelis Sufyan Ats-Tsauri, orang-orang yang miskin justru berada di bagian depan, sedangkan orang-orang kaya berada di bagian belakang. Ada seseorang menemui Ibrahim bin Adham sambil menyerahkan beribu-ribu dirham, namun dia tidak mau menerimanya. Ibrahim berkata, apakah engkau ingin menghapus namaku dari daftar orang-orang fakir? Aku tidak menghendaki hal ini terjadi. Nabi SAW bersabda, keberuntungan bagi orang yang diberi petunjuk kepada Islam, sedang hidupnya dengan rezeki yang sekedarnya mencukupi kebutuhannya dan dia puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Kami telah menguraikan hal ini dalam masalah kepuasan dan celaan terhadap ambisi dan tamak dalam pasal celaan terhadap harta, yang tentunya tidak perlu kami ulang lagi. Yang pasti, orang tidak kuat melakukan hal itu kecuali dengan kekuatan kesabaran tentang mana yang lebih memiliki keutamaan antara orang kaya dan orang fakir. Maka menurut zahir pengabaran menunjukkan keutamaan orang fakir, tetapi masalah ini harus ada rinciannya lagi. Dapat kami katakan, keraguan dan perbedaan pendapat justru dapat dibayangkan dalam masalah orang fakir yang
sabar lagi tidak rakus, versus orang kaya yang bersyukur dan menginfakkan hartanya dengan berbagai aksi sosial, ataukah orang fakir yang rakus versus orang kaya juga rakus. Tidak dapat dilakukan bahwa orang fakir yang puas lebih baik daripada orang kaya yang rakus dan tidak mau menginfakkan hartanya, atau orang kaya yang menginfakkan hartanya dengan berbagai aksi sosial lebih baik daripada orang miskin yang rakus, sekalipun dia menggunakan hartanya dalam hal-hal yang mubah. Untuk menyikap masalah ini adalah dengan melihat apa yang dimaksudkan untuk selainnya dan bukan dimaksudkan untuk zatnya itu sendiri. Lalu dilihat lagi apa tujuannya. Dengan begitu bisa diketahui mana yang lebih utama. Dunia bukan sesuatu yang harus dihindari menurut zatnya, tetapi keberadaan dunia bisa menghambat jalan kepada Allah. Kefakiran bukan merupakan zat yang dicari, tetapi ia juga bisa menjadi penghambat dari jalan Allah. Betapa banyak orang kaya yang kekayaannya tidak menghalangi dirinya dari jalan Allah, seperti Sulaiman alaihi salam, begitu pula Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, dan lain-lainnya. Berapa banyak orang fakir yang kefakirannya membuatnya sibuk dan lupa tujuan yang hendak dicapainya, lalu membuatnya tidak mencintai Allah, dan besertanya dia hanya sibuk mencintai dunia, padahal cinta kepada dunia tidak bisa menyatu dengan cinta kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu tentu akan menyibukkan diri dalam sesuatu yang dicintainya, entah saat dia berpisah atau saat berdekatan. Bahkan saat berpisah itu justru dia lebih mencintainya. Dunia adalah pesona orang-orang yang lalai. Orang yang tidak mendapatkan dunia tentu akan sibuk mencarinya, sementara orang yang sudah mendapatkan harta akan sibuk menjaganya dan menikmatinya. Jika engkau menetapkan masalah ini berdasarkan pertimbangan mayoritas, maka orang yang fakir lebih terjauhkan dari bahaya, sebab ujian kelapangan itu lebih keras daripada ujian kesempitan. Sementara tidak ada orang yang maksum terjaga dari dosa, mengingat tabiat manusia yang seperti itu, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Maka datang syariat yang mencela kekayaan dan mengutamakan kefakiran. Tentang keutamaan kefakiran ini sudah kami isyaratkan di bagian terdahulu. Di antaranya adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang mukmin yang bertemu di surga, orang mukmin yang kaya dan mukmin yang fakir selagi keduanya di dunia. Lalu yang fakir dimasukkan ke dalam surga dan yang kaya ditahan menurut kehendak Allah untuk ditahan. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam surga. Lalu dia bertemu dengan orang fakir dan orang fakir itu bertanya, "Wahai saudaraku, apa yang membuatmu ditahan? Demi Allah, engkau ditahan sehingga aku merasa khawatir terhadap dirimu." Yang kaya menjawab, "Wahai saudaraku, aku bertahan di belakangmu oleh penahanan yang mengerikan dan buruk rupanya, dan aku tidak bisa menyusulmu hingga peluh mengalir dariku. Yang andaikan diterima 1000 unta yang semuanya meminumnya dengan lahap, tentu mereka menjadi kenyang." Penjabaran adab saat menerima pemberian. Jika mendapatkan pemberian bukan karena dia meminta-minta, maka dia harus memperhatikan 3 pertama. 1. Harta yang diberikan kepadanya. 2. Tujuan orang memberinya. Dan yang ketiga, tujuan menerima pemberian. Pertama, harta yang diberikan kepadanya, artinya harta itu benar-benar harus bebas dari syubhat. Jika ternyata di dalam harta itu ada syubhatnya, maka lebih baik dia tidak usah menerimanya. Dalam pasal halal dan haram sudah dijelaskan beberapa derajat syubhat, apa yang harus dihindari dan apa yang dianjurkan. Kedua, tujuan orang yang memberi. Boleh jadi orang yang memberinya ingin mendapatkan rasa cinta seperti lazimnya pemberian hadiah. Tidak ada salahnya jika dia menerima, selagi itu bukan termasuk sogok dan tidak mendorong pemberinya untuk menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain. Tujuan orang yang memberi hadiah adalah untuk mendapatkan pahala, seperti halnya zakat dan sedekah. Dia juga harus melihat sifat-sifat dirinya, apakah dia termasuk orang yang berhak menerimanya ataukah tidak. Jika dia ragu-ragu, maka keadaan dirinya tidak lepas dari syubhat. Jika orang yang memberinya karena pertimbangan agama, maka dia harus melihat maksud batinnya. Boleh jadi tujuan orang yang memberinya adalah ketenaran dan ria. Jika ini tujuannya, maka dia tidak boleh menerima pemberian dengan tujuan yang buruk, sebab jika dia tetap menerimanya, seakan-akan dia membantu tujuan yang buruk dari pemberinya. Ketiga, tujuan menerima pemberian. Dia harus melihat apakah memang dia membutuhkan pemberian itu ataukah tidak. Jika dia tidak membutuhkan pemberian itu, sebaiknya dia tidak usah menerimanya. Jika dia membutuhkannya dan dia juga selamat dari syubhat dan bencana, maka yang lebih baik adalah menerimanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika datang kepadamu sebagian dari harta ini, sedang engkau tidak mengidam-idamkan dan tidak meminta-minta, maka ambillah. Begitu pula harta yang selagi engkau tidak mengharapkannya." Ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang diberikan kemakrufan oleh saudaranya tanpa mengidam-idamkan dan tanpa meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan janganlah menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan kepada Allah kepadanya. Pasal penjabaran diharamkannya meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak dan adab orang fakir yang terpaksa meminta-minta. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan larangan meminta-minta dan keringanan meminta-minta. Tentang keringanan meminta-minta seperti sabda Nabi SAW, peminta-minta mempunyai hak, sekalipun dia datang sambil menunggang seekor kuda.
Pada sebagian hadis yang lain, tolaklah peminta-minta sekalipun dengan memberi kuku binatang yang hangus. Jika permintaannya itu hal yang haram, maka seseorang tidak boleh membantu sesuatu yang menjerumus kepada kebiasaan melakukan yang haram. Memberi berarti sama dengan membantu, sedangkan hadis-hadis yang melarang meminta-minta seperti yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مرعة لحم Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang di antara kalian senantiasa meminta-minta hingga dia bersua Allah Azza wa Jalla sedang di mukanya tidak ada segumpal daging pun. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. Beliau juga pernah menyebutkan tentang menahan diri agar tidak meminta-minta. Lalu beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas artinya memberi, sedangkan tangan di bawah artinya yang minta-minta. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meminta-minta padahal dia mempunyai apa yang memenuhi kebutuhannya, maka perbuatan itu akan datang pada hari kiamat sebagai lalat atau cakar di mukanya. Sampai akhir hadis ini hasan dan hadis yang semakna sangat banyak sekali. Jelasnya bahwa pada dasarnya meminta-minta itu adalah haram, sebab meminta-minta itu tidak lepas dari 3 perkara. Pertama, keluh kesah. Yang kedua, menghinakan diri sendiri, padahal tidak selayaknya orang mukmin menghinakan diri sendiri. Yang ketiga, biasanya disertai cacian terhadap orang yang dimintai. Meminta-minta diperbolehkan jika dalam keadaan mendesak dan ada kebutuhan yang sangat penting atau mendekati keadaan itu. Sedangkan orang yang terpaksa adalah seperti orang yang lapar yang meminta-minta, karena dia mengkhawatirkan keadaan dirinya yang bisa jatuh sakit atau bahkan mati. Atau orang yang tidak memiliki pakaian, lalu dia meminta-minta untuk mendapatkan pakaian yang dapat menutupi auratnya. Adapun orang yang membutuhkan suatu kebutuhan yang cukup penting adalah seperti orang yang harus memiliki jubah dan tidak mempunyai baju dalam yang harus dia kenakan pada waktu musim dingin. Karena keadaannya tersebut, dia merasa tersiksa dan tidak kuat dengan hawa dingin. Begitu pula dengan orang yang jalannya tertatih-tatih, dia boleh meminta-minta agar boleh menyewa kendaraan. Tetapi yang lebih baik adalah tidak perlu meminta-minta. Siapa yang hanya memiliki roti dan dia membutuhkan lauk, maka dia boleh meminta-minta. Seyogyanya dalam gambaran meminta-minta yang seperti ini harus disertai rasa syukur kepada Allah dan tidak perlu meminta-minta yang seakan-akan dia benar-benar sangat membutuhkan. Dia bisa berkata, sebenarnya aku tidak memerlukan apa yang hendak ku miliki, tetapi jiwakulah yang menuntutku begini. Dengan begitu dia tidak menunjukkan keluhannya kepada Allah. Seyogyanya dia meminta kepada ayahnya, kerabatnya, atau temannya sendiri sehingga tidak mengusik kehormatan dirinya atau kepada orang yang dermawan yang sudah menyiapkan hartanya untuk didermakan. Jika dia meminta harta dari orang yang memberinya karena rasa malu, sebaiknya dia tidak perlu menerimanya dan bahkan lebih baik mengembalikannya lagi. Orang yang fakir tidak boleh meminta-minta kecuali menurut kadar kebutuhannya, seperti rumah yang bisa ditempati, pakaian yang menutupi badan, atau makanan yang meluruskan tulang punggungnya. Yang juga harus dipertimbangkan dalam masalah ini adalah jangka waktu dan tidak boleh meminta-minta sebagai suatu kesenangan. Jika dia tahu bahwa ada seseorang yang dapat dimintanya setiap hari, maka dia tidak boleh meminta-minta lebih dari kebutuhan makannya sehari semalam. Jika dia khawatir tidak mendapatkan orang yang memberinya atau dia khawatir tidak sanggup meminta-minta, maka dia boleh meminta-minta lebih dari kebutuhan sehari semalam. Secara global, dia tidak boleh meminta-minta melebihi kebutuhannya selama setahun. Berdasarkan hal inilah, ada hadis yang diriwayatkan tentang harta yang senilai 50 dirham, yang dengan 50 dirham ini dapat mencukupi kebutuhan selama setahun untuk satu orang dan dengan cara yang sederhana. Tetapi bagi orang yang mempunyai tanggungan tentu saja tidak mencukupi. Penjabaran mengenai keadaan orang-orang fakir yang meminta-minta. Menurut Bishr al-Hafi, orang-orang fakir itu ada 3 macam. 1. Orang fakir yang tidak meminta-minta, ketika diberi tidak mau menerima. Ini termasuk golongan spiritualis. 2. Orang fakir yang tidak meminta-minta, namun ketika diberi dia mau menerimanya. Ini termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. 3. Orang fakir yang meminta-minta jika mempunyai suatu kebutuhan. Tebusan tindakannya adalah kebenaran dalam meminta-minta. Syekh Jamaluddin radhiyallahu anhu berkata, jelasnya selagi orang fakir dapat melewati waktu tanpa meminta-minta, maka dia tidak boleh meminta-minta. Jika ada perasaan enggan, maka harus ditimbang-timbang. Jika dia tidak mampu bertahan dengan keadaannya dan dia takut mati, maka boleh saja dia meminta-minta. Namun yang lebih baik adalah tidak meminta-minta. Jika dia benar-benar tidak sanggup menghadapi keadaannya, maka dia harus meminta-minta. Sufyan Ats-Tsauri berkata, siapa yang kelaparan dan tidak mau meminta-minta, maka dia masuk neraka. Bagian kedua, hakikat, keutamaan, derajat, dan pembagian-pembagian zuhud.
Zuhud di dunia merupakan salah satu kedudukan yang mulia bagi as-solihin, orang-orang yang meniti jalan kepada Allah. Zuhud merupakan ungkapan tentang mengalihkan keinginan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Syarat dari apa yang dialihkan itu adalah sesuatu yang disenangi, seberapapun porsinya. Siapa yang mengalihkan sesuatu yang disenanginya dan tidak dituntutnya, maka dia tidak disebut orang zuhud. Seperti orang yang meninggalkan kesenangan kepada debu tidak bisa disebut orang yang zuhud. Sebagaimana tradisi yang telah berlaku, istilah orang zuhud dihususkan bagi orang yang meninggikan keduniaan. Siapa yang zuhud dalam segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah orang zuhud yang sempurna. Siapa yang zuhud di dunia dan mengharapkan surga dan kenikmatannya, dia juga disebut sebagai orang zuhud. Tapi derajatnya berbeda dengan orang yang pertama. Ketahuilah bahwa zuhud itu bukan sekadar meninggalkan harta, menghinakannya sebagai sesuatu yang dihamparkan dan dapat dijadikan kekuatan serta sesuatu yang melenakan hati. Tetapi zuhud adalah meninggalkan keduniaan, karena tahu kehinaannya jika dibandingkan dengan ketinggian nilai akhirat. Siapa yang menyadari bahwa dunia ini laksana es yang mencair dan akhirat itu laksana batu walam yang awet, tentu keinginannya semakin kuat untuk melepas yang pertama dan ditukar dengan yang kedua. Hal ini telah ditunjukkan dalam firman Allah, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqo." Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat An-Nisa ayat 77. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Dan yang ada di sisi kalian akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Quran surat An-Nahl ayat 96. Di antara keutamaan zuhud, maka Allah telah berfirman, "Wala tamudanna 'ilaika illa ma matta'na bihi aswajan minhum zakhratal hayatid dunya linaftinahum fi." Dan janganlah kamu tunjukkan kepada kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bukti kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Quran surat Toha ayat 131. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hasratnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, membuatnya takut terhadap harta kekayaannya, menjadikan kefakiran tampak di depan matanya, dan sebagian dari keduniaan tidak datang kepadanya, melainkan orang yang sudah ditetapkan baginya. Barang siapa yang hasratnya adalah akhirat, maka Allah menghimpun hasratnya, menjaga hartanya, menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan yang hina. Alasan berkata, manusia dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, kecuali orang-orang yang zuhud. Sesungguhnya ada orang-orang yang dihormati dunia, lalu mereka disalib di papan kayu, sehingga mereka menjadi hina karenanya. Maka tenanglah hati kalian jika kalian dihinakan hanya karena perkara dunia. Al-Fudail berkata, semua kejahatan itu diletakkan di dalam sebuah rumah. Kunci rumah itu dijadikan pada kecintaan terhadap dunia. Semua kebaikan itu diletakkan di dalam sebuah rumah, dan kuncinya dijadikan pada zuhud di dunia. Di antara orang salaf, ada yang berkata, zuhud di dunia itu bisa menenangkan hati dan badan, sedangkan kesenangan kepada dunia memberi kekhawatiran dan kesedihan. Pasal derajat zuhud dan pembagian-pembagiannya. Derajat-derajat zuhud dibedakan menjadi beberapa macam. Derajat pertama, di antara manusia ada yang zuhud di dunia sekalipun sebenarnya dia masih ada kesenangan terhadap dunia, namun dia tetap berusaha untuk zuhud. Orang semacam ini dinamakan mutazahid, yaitu merupakan langkah awal untuk zuhud. Derajat kedua, zuhud terhadap sesuatu yang sunnah tetapi tidak sampai membadi dirinya dalam mencapainya. Dia tetap merasa bahwa hal tersebut adalah bentuk kezuhudan yang mesti diperhatikan. Hampir saja dia takjub terhadap dirinya sendiri dan melihat bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu yang memiliki kadar di mana ia lebih tinggi kadarnya darinya. Seperti orang yang meninggalkan dirham untuk mendapatkan 2 dirham, ini juga kekurangan. Derajat ketiga, inilah zuhud tertinggi. Seseorang zuhud pada sesuatu dan tidak terlihat bahwa dia meninggalkan sesuatu, karena dia mengetahui bahwa dunia bukanlah apa-apa. Ia bagaikan seseorang yang meninggalkan sesuatu yang terbakar dan mengambil permata dan tidak melihatnya memiliki nilai. Dunia itu adalah tambahan menuju kenikmatan akhirat, lebih baik daripada sesuatu yang terbakar selain kepada permata. Inilah zuhud yang paripurna. Perumpamaannya adalah seperti orang yang meninggalkan dunia dan orang yang mencegah seekor anjing yang ada pada pintu seseorang penguasa. Dia menawarkan sepotong roti dengan cara mendekati anjing tersebut. Apakah kamu melihatnya ketika penguasa itu melihat kekuasaan yang ada pada dirinya dengan cara memberikan sepotong roti kepada anjingnya ketika berpapasan dengannya? Syaitan itu ibarat seekor anjing pada pintu Allah Azza wa Jalla, mencegah manusia untuk memasukinya, padahal pintu tersebut terbuka dan tirainya terangkat. Sedangkan dunia ibarat sepotong roti. Maka siapapun yang meninggalkannya guna mendapatkan kemuliaan dari seorang penguasa, berarti bagaimana mungkin ia menoleh kepadanya? Kemudian jika ia menisbatkan kepadanya, dia
Dia memaknai apa yang menyelamatkan setiap individu darinya. Meskipun dia mengurusi selama hampir 1000 tahun ditambah nikmat akhirat, maka berkuranglah sepotong roti itu karena ingin mendapatkan tambahan dari apa yang dimiliki dunia. Karena sesuatu yang fana bukanlah apa-apa, tidak akan pernah menyisa sebagaimana usia yang sedikit dan dunia itu habis. Macam-macam lainnya yang juga disukai adalah derajat pertama, zuhud demi terhindar dari azab, hisab dan hal-hal yang berhubungan dengan hak adami. Ini adalah tingkatan zuhud orang-orang yang penakut. Kedua, zuhud karena ingin mendapatkan balasan dan kenikmatan yang dinantikan. Ini adalah tingkatan zuhud orang yang berharap dan mereka yang meninggalkan sebuah kenikmatan. Ketiga, inilah yang tertinggi. Tidak zuhud untuk membebaskan diri dari penderitaan dan bukan untuk mendapatkan kenikmatan, tetapi untuk dapat bertemu dengan Allah. Ini adalah zuhudnya orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berpengetahuan. Kenikmatan memandang Allah jika dibandingkan dengan kenikmatan surga adalah seperti kenikmatan raja di dunia dan pemegang kekuasaan dibandingkan dengan kenikmatan untuk dapat menguasai seekor burung atau layangan. Pasal zuhud sebagai kebutuhan hidup. Kebutuhan primer dalam kehidupan terdiri dari 7 macam, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, sarana untuk menikah, harta, dan kedudukan. Dan inilah penjelasannya. 1. Makanan. Ketahuilah bahwa orang yang zuhud nafsunya terhadap makanan hanyalah sekedar bagaimana makanan itu dapat menghilangkan rasa lapar dan dapat menegangkan badannya, dan tidak dimaksudkan untuk mencari kenikmatan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang mencari kenikmatan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Urwah, hilal pernah melewati kami, lalu disusul dengan hilal berikutnya, lalu disusul hilal berikutnya. Sementara di rumah Rasulullah SAW tidak dinyalakan api untuk memasak. Urwah bertanya, wahai bibi, lalu dengan apa kalian hidup? Aisyah menjawab, dengan 2 makanan yang berwarna hitam, air dan kurma. Hadis-hadis tentang hal ini sangat banyak dan masyhur. Banyak orang-orang zuhud yang makan sekenanya, sehingga banyak badan mereka yang menjadi lemah dan tidak kuat. Sementara Ats-Tsauri membaguskan makanan. Bahkan tidak jarang dia membawa daging dendeng dan puding dalam perjalanannya. Secara keseluruhan, orang zuhud itu lebih banyak berhemat untuk hal-hal yang sebenarnya bermaslahat bagi badannya, dan dia tidak berlebihan dalam kenikmatan, kecuali jika ada yang tidak beres pada badannya. Sebab di antara mereka juga ada yang tidak kuat terhadap kondisi badannya yang melemah. Di antara manusia ada yang berbekal makanan yang halal untuk menguatkan badannya, dan hal ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengeluarkannya dari lingkup zuhud. Di antara mereka ada yang khusus bekerja pada hari Sabtu sambil untuk menguatkan badannya. Daud At-Tai mendapat warisan 20 dinar, lalu dia membelanjakannya selama 20 tahun. 2. Pakaian. Orang zuhud mencukupkan diri dengan pakaian yang bisa melindungi badannya dari serangan hawa dingin dan panas serta menutupi aurat. Tidak ada salahnya dia sedikit berhias agar keadaannya yang melarat tidak membuat dirinya menjadi buah bibir. Kebanyakan pakaian orang-orang salaf adalah dari bahan yang kasar, sehingga penggunaan pakaian ini pun menjadi terkenal. Diriwayatkan dari Abu Burdah, dia berkata, Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kain yang kasar dan tebal kepada kami. Lalu dia berkata, Rasulullah SAW meninggal dunia dengan mengenakan pakaian 2 jenis seperti ini. Dari Al-Hasan, dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato selagi dia sudah menjadi khalifah, sambil mengenakan mantel yang ada 10 tambalannya. 3. Tempat tinggal. Orang yang zuhud ada 3 macam dalam kaitannya dengan tempat tinggal. Yang paling tinggi adalah zuhud yang tidak menuntut tempat tinggal khusus bagi dirinya. Dia cukup puas berada di pojok-pojok masjid seperti Ashabus Suffah, orang-orang yang berada di antara masjid-masjid. Yang pertengahan adalah orang zuhud yang menuntut tempat yang khusus bagi dirinya, seperti gubuk yang terbuat dari daun-daun kurma atau yang sejenisnya. Dan yang paling rendah adalah orang zuhud yang menuntut rumah permanen dan rumah khusus. Jika dia menuntut bangunan yang luas dan atapnya menjulang tinggi, berarti dia sudah keluar dari batasan zuhud dalam masalah tempat tinggal. Rasulullah SAW meninggal dunia dan sekalipun tidak pernah meletakkan batu bata di atas batu bata yang lain di rumahnya. Al-Hasan berkata, jika aku memasuki rumah-rumah Rasulullah SAW, maka aku dapat memegang atapnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya orang muslim itu diberi pahala dalam setiap sesuatu yang dia nafkahkan, kecuali dalam sesuatu yang dia dirikan di atas tanah ini. Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu berkata, jika suatu bangunan sudah layak, maka tidak ada pahala dan tidak ada dosa. Secara umum, apapun yang dimaksudkan sebagai kebutuhan pokok, maka tidak boleh melampaui batas zuhud. 4. Alat-alat kebutuhan rumah tangga. Orang zuhud harus membatasi diri pada tembikar, menggunakan 1 bejana, makan dalam 1 piring dan minum dalam 1 piring itu pula. Siapa saja yang memiliki banyak alat-alat rumah
tangga, rumah, dan tinggi nilainya, maka dia keluar dari batasan zuhud. Hendaklah dia melihat sirah Rasulullah SAW. Di dalam Sahih Muslim disebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku masuk ke tempat Rasulullah SAW yang sedang berbaring di atas sebuah tikar, hingga tikar itu membekas di perut beliau. Aku pun melihat ke lemari beliau, dan aku melihat ada tepung gandum yang banyaknya antara sekepal hingga satu sok. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, demi Allah, aku tidak melihat sesuatu pun yang menghalangi pandangan mata. Hadis ini masyhur dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ketika aku menikahi Fatimah, aku dan dia tidak memiliki tempat tidur kecuali selembar kulit domba. Kami tidur di atas lembaran kulit domba itu pada malam hari, dan pada siang hari kami melipatnya sebagai wadah air. Aku tidak mempunyai pembantu selain dirinya, dan dia pun harus membuat adonan roti. Ada seseorang memasuki tempat tinggal Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut rumah. Lalu dia berkata, wahai Abu Dzar, aku tidak melihat satupun perabot dan alat-alat perkakas rumah tangga di rumahmu. Abu Dzar menjawab, sesungguhnya kami sudah mempunyai sebuah rumah yang lebih pantas untuk kami nikmati. Orang itu berkata, tetapi selagi engkau masih berada di tempat ini, maka engkau harus memilih alat perkakas rumah tangga. Abu Dzar berkata, pemilik rumah ini tidak memberi alat-alat perkakas rumah tangga di dalamnya. 5. Sarana pernikahan. Zuhud tidak akan bermakna jika seseorang tidak ada keinginan untuk menikah sama sekali. Begitu pula tentang berapapun banyaknya jumlah istri yang dimiliki. Sahal bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW dibuat sangat mencintai wanita atau para istrinya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang paling zuhud, sekalipun begitu ia mempunyai 4 istri dan belasan wanita tawanan. Namun Abu Sulaiman Daroni berkata, apapun yang melahirkanmu dari Allah seperti keluarga, harta, dan anak-anak adalah kesialan. Jalan tengahnya dapat kami tawarkan bahwa siapa yang merasa dikuasai nafsunya dan dia khawatir terhadap dirinya, maka dia harus menikah. Sedangkan orang yang tidak takut terhadap dirinya, maka dia bisa menimbang-nimbang sendiri apakah memang pernikahan bagi dirinya lebih afdal ataukah beribadah. Dalam hal ini pun para ulama saling berbeda pendapat. Manusia pun berbeda-beda tujuannya. Di antara mereka ada yang tujuan pernikahannya untuk mendapatkan keturunan dan dapat mendorongnya untuk mencari penghasilan dari yang halal bagi keluarga. Hal ini tidak mengotori agamanya dan tidak pula merusak hatinya. Bahkan dengan pernikahan itu bisa menghimpun hasratnya, menundukkan pandangan matanya, menolak pikiran yang tidak senonoh dan lain-lainnya yang semuanya bertujuan untuk keutamaan. Dia harus membawa keadaan Rasulullah SAW, keadaan Ali radhiyallahu anhu, dan siapapun yang seperti keduanya. Tidak perlu memandang perkataan orang yang melihat zuhud harus meninggalkan pernikahan, karena pernikahan itu bisa menghantarkan kepada apa yang dimaksudkan. Sebagian salaf ada yang memilih wanita tidak terlalu cantik, agar kecenderungannya kepada agama lebih banyak. Nafkah baginya lebih sedikit dan perhatian terhadap urusannya lebih mudah. Berbeda dengan wanita cantik yang bisa mengacaukan hati, menyibukkan, dan ingin memberi nafkah yang lebih banyak. Padahal boleh jadi dia tidak memiliki nafkah yang banyak. Malik bin Dinar berkata, salah seorang di antara kalian ada yang sengaja mencari wanita yang cantik. Lalu wanita itu berkata, aku ingin pakaian wol, karena itu agamanya pun menjadi rontok. 6. Harta. Harta adalah sangat penting dalam kehidupan ini. Orang zuhud sangat membatasi diri dalam masalah harta agar tidak terlalu menyita waktu. Namun begitu, banyak orang-orang soleh yang juga aktif berdagang dan sekaligus menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang hina. Hamad bin Salamah selalu membuka kiosnya. Jika dia sudah mendapatkan 2 jenis biji-bijian, maka dia menutup kiosnya. Said bin Al-Musayyab berdagang minyak dan meninggalkan 400 dinar. Dia berkata, aku meninggalkannya untuk menjaga kehormatanku dan agamaku. 7. Kedudukan. Setiap manusia harus mempunyai kedudukan, sekalipun hanya di hati pembantunya. Kesibukan orang zuhud dalam zuhudnya tentu akan mendatangkan kedudukan tersendiri di dalam hati. Karena itu, dia harus waspada dari kejahatannya secara keseluruhan. Banyak kebutuhan penting yang harus sekedar bagian dari dunia. Banyak di antara orang-orang salaf yang diberi harta yang melimpah, namun mereka berkata, kami tidak mau mengambilnya karena takut akan merusak agama kami. Pasal tanda-tanda zuhud. Ada anggapan bahwa siapa yang meninggalkan harta adalah orang zuhud, padahal tidak begitu yang sebenarnya. Meninggalkan harta dan menampakkan kemelaratan terlalu mudah dilakukan orang yang ingin dipuji sebagai orang zuhud. Betapa banyak pendeta yang hanya berkutat di dalam biara dan makan sedikit, yang ternyata mereka hanya ingin dipuji-puji. Zuhud harus menghindari harta dan kedudukan secara bersama-sama, agar zuhud bisa menjadi sempurna di dalam jiwa. Untuk mengetahui ciri zuhud, yang pertama adalah bentuknya. Ibnu Mubarak berkata, zuhud yang paling utama adalah menyembunyikan kezuhudannya. Untuk itu harus memperhatikan 3 perkara dalam hal ini. 1. Tidak boleh menampakkan kegembiraan dengan apa yang ada atau dimilikinya, dan tidak boleh menampakkan kesedihan karena yang tidak ada atau hilang, sebagaimana firman Allah, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum."
Kami jelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian, dan supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Yang kedua, baginya sama posisi orang yang memuji dan mencelanya. Ini merupakan tanda zuhud dalam kaitannya dengan kedudukan. 3. Kebersamaan hanya dengan Allah. Biasanya di dalam hatinya diselimuti rasa nikmat karena ketaatan. Sedangkan cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah yang bersemayam di dalam hati, maka ini ibarat air dan udara di dalam kuali. Jika air dimasukkan ke dalamnya, maka udaranya akan keluar. Keduanya tidak akan bisa berkumpul. Sebagian orang salaf ditanya, kepada apa mereka memaksudkan zuhud? Dia menjawab, agar bisa bersama Allah. Yahya bin Mu'ad berkata, dunia ini laksana pengantin wanita. Siapa yang mencari dan menemukannya, maka ia akan lengket dengannya. Sedangkan orang zuhud adalah yang melumuri wajahnya dengan kotoran, mencabut rambutnya dan membakar pakaiannya. Orang yang berilmu adalah yang menyibukkan diri bersama Allah. Inilah yang bisa kami uraikan tentang hakikat zuhud dan hukum-hukumnya. Karena zuhud tidak bisa menjadi sempurna kecuali dengan tawakal. Maka berikut ini akan kami jelaskan tentang tawakal. 5. Kitab Tauhid dan Tawakal. Penjabaran keutamaan tawakal. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah karena Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 122. Dan berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Beliau bersabda, itu mereka yang tidak meminta dikai atau sundut besi panas, tidak meminta dicambi-cambi atau rukyah, tidak membuat ramalan yang buruk-buruk, dan kepada Rob mereka bertawakal. Ditakhrij oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Umar al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'du himasan wa taruhu bitanan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan menganugerahkan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia menganugerahkan rezeki kepada burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Di antara doa yang dibaca Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka taufiqa lima habbika minal amal wa sidqat tawakkuli alaik wa husnal dzanni bik. Ya Allah, sesungguhnya memohon taufik kepadamu untuk mencintaimu berdasarkan amal-amal yang aku persembahkan, tawakal yang sebenar-benarnya, dan baik sangka kepadamu. Tawakal harus dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Tauhid itu bertingkat-tingkat, yaitu 1. Hati harus membenarkan sifat wahdaniyah Allah, kemudian diaplikasikan lewat kata-katamu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah selain Allah, tiada sekutu baginya kerajaan dan pujian. Dia Allah berkehendak atas segala sesuatu. Lalu dia membenarkan lafaz ini meski tidak mengetahui dalilnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang awam. Yang kedua, hendaknya melihat hal yang berbeda-beda berasalkan dari satu sumber. Ini makom orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, al-mutaqarrabun. Ketiga, hendaknya seseorang ketika melihat sesuatu dengan mata hatinya, lalu meyakinkan pada diri bahwa semua hanya darinya, dan dia tidak memandang kepada selain Allah. Kepadanya dia takut, kepadanya dia berharap, dan kepadanya dia bertawakal. Sebab hanya Allah lah yang pada hakikatnya bisa berbuat, dengan kemahasuciannya semua tunduk kepadanya. Dia tidak bergantung terhadap hujan agar tanaman bisa tumbuh, tidak berharap cuaca mendung agar hujan turun, dan tidak berharap angin untuk menjalankan perahu. Sebab dia bergantung kepada semua ini, termasuk kebodohan terhadap hakikat segala urusan. Siapa yang bisa mengibarkan berbagai hakikat, tentu akan mengetahui bahwa angin tidak berhembus dengan sendirinya, pasti ada penggeraknya. Seorang yang melihat angin sebagai penyelamat serupa dengan orang yang ditangkap untuk dipenggal lehernya. Lalu setelah dilaporkan kepada raja, ternyata raja memaafkan kesalahannya. Lalu dia banyak bercerita tentang tulisan dalam catatan itu, bukan melihat kepada siapa yang menggerakkan pena dan menuliskan catatan itu, seraya berkata, kalaulah bukan karena pena ini, mungkin aku belum menyelesaikannya. Dia melihat bahwa keberhasilan itu disebabkan oleh sebuah pena, bukan karena yang menggerakkan pena itu. Ini benar-benar sebuah kebodohan. Siapa yang tahu bahwa pena tidak mampu memberi keputusan sendiri, tentu dia akan berterima kasih kepada orang yang telah menggunakan pena itu, bukan kepada penanya. Semua makhluk di dalam kekuasaan Sang Khalik lebih nyata daripada sekadar pena di tangan orang yang menggunakannya. Maha suci Engkau, wahai yang menciptakan segala sebab dan berkuasa berbuat apapun menurut kehendaknya.
Pasal keadaan-keadaan tawakal. Tawakal itu berasal dari pecahan kata wakalata atau perwakilan. Dikatakan wakala fulanun amrohu ila fulanin, yakni fulan menyerahkan urusannya kepada fulan dan bersandar kepadanya dalam urusan itu. Tawakal merupakan ungkapan tentang penyerahan hati kepada yang diwakilkan. Manusia belum dikatakan bertawakal kepada selainnya kecuali jika dia telah bersandar kepadanya dalam beberapa hal, yaitu dalam masalah simpati, kekuatan, dan petunjuk. Jika engkau sudah mengetahui hal ini, maka bangkitlah dengan tawakal kepada Allah. Jika hatimu sudah merasa mantap bahwa tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah semata, jika engkau sudah yakin bahwa ilmu, kekuasaan, dan rahmatnya sempurna, di belakang kekuasaannya tidak ada kekuasaan lain, di belakang ilmunya tidak ada ilmu lain, di belakang rahmatnya tidak ada rahmat lain, berarti hatimu sudah bertawakal hanya kepadanya semata dan tidak menengok kepada selainnya. Jika engkau tidak mendapatkan keadaan yang seperti ini dalam dirimu, maka ada satu di antara dua sebab, entah karena lemahnya keyakinan terhadap hal-hal ini, entah karena ketakutan hati yang disebabkan kegelisahan dan kebimbangan yang menguasainya. Hati menjadi gelisah, tak menentu karena adanya kebimbangan, sekalipun masih tetap ada keyakinan. Siapa yang menerima madu lalu dia membayangkan yang tidak tentang madu itu, tentu dia akan menolak untuk menerimanya. Jika seseorang dipaksa untuk tidur di samping mayat di liang kuburan atau di tempat tidur atau di dalam rumah, tabiat dirinya tentu akan menolak hal itu, sekalipun dia yakin bahwa mayat itu adalah sesuatu yang tidak bisa bergerak dan mati. Tetapi tabiat dirinya tidak membuatnya lari dari benda-benda mati lainnya. Yang demikian ini karena adanya ketakutan di dalam hati. Ini termasuk jenis kelemahan, dan jarang sekali orang yang terbebas darinya. Bahkan terkadang ketakutan ini berlebih-lebihan sehingga menimbulkan penyakit seperti takut berada di rumah sendirian sekalipun semua pintu sudah ditutup rapat-rapat. Jadi, tawakal tidak menjadi sempurna kecuali dengan disertai kekuatan hati dan kekuatan keyakinan secara menyeluruh. Jika engkau sudah tahu makna tawakal dan engkau sudah tahu keadaan yang disebut dengan tawakal, maka ketahuilah bahwa keadaan itu ada 3 tingkatan jika dilihat dari segi kekuatan dan kelemahannya. 1. Keadaannya benar-benar yakin terhadap penyerahannya kepada Allah dan pertolongannya, seperti keadaannya yang yakin terhadap orang yang dia tunjuk sebagai wakilnya. 2. Tingkatan ini lebih kuat lagi, yaitu keadaan bersama Allah seperti keadaan anak kecil bersama ibunya. Anak itu tidak melihat orang selain ibunya dan tidak akan mau bergabung dengan selain ibunya, serta tidak mau bersandar kecuali kepada ibunya sendiri. Jika dia menghadapi suatu masalah, maka yang pertama kali terlintas di dalam hatinya dan yang pertama kali terlontar dari lisannya adalah ucapan ibu. Siapa yang berpasrah kepada Allah, memandang dan bersandar kepadanya, maka keadaannya seperti keadaan anak kecil dengan ibunya. Jadi dia benar-benar pasrah kepadanya. Perbedaan tingkatan ini dengan tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan yang kedua ini adalah orang yang bertawakal, yang tawakalnya murni dari tawakal yang lain, tidak menengok kepada selain yang ditawakali dan di hatinya tidak ada tempat untuk selainnya. Sedangkan yang pertama adalah orang yang bertawakal karena dipaksa dan karena mencari, tidak murni dari tawakalnya, yang berarti masih bisa bertawakal kepada yang lain. Tentu saja hal ini bisa mengalihkan pandangannya untuk tidak melihat satu-satunya yang mesti ditawakali. Ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi, bahwa dia di hadapan Allah seperti mayit di tangan orang-orang yang memandikannya. Dia tidak berpisah dengan Allah, melainkan dia melihat dirinya seperti orang yang mati. Keadaannya seperti anak kecil yang hendak dipisahkan dengan ibunya. Lalu seperti itu pula dia akan bergenggam pada ujung baju ibunya. Keadaan-keadaan seperti ini memang ada pada diri manusia, hanya saja jarang yang bertahan terus. Terlebih lagi tingkatan yang ketiga. Pasal tindakan orang-orang yang tawakal. Sebagian manusia ada yang beranggapan bahwa makna tawakal adalah tidak perlu berusaha dengan badan, tidak perlu mempertimbangkan dengan hati, dan cukup dijatuhkan ke tanah seperti orang bodoh atau seperti daging yang diletakkan di atas papan pecincang. Tentu saja ini merupakan anggapan yang bodoh dan hal ini haram dalam syariat. Syariat memuji orang-orang yang bertawakal. Pengaruh tawakal akan tampak dalam gerakan hamba dan usahanya untuk menggapai tujuan. Usaha hamba itu bisa berupa mendatangkan manfaat yang belum didapat, seperti mencari penghidupan ataupun menjaga apa yang sudah ada, seperti menyimpan. Usaha itu juga bisa untuk mengantisipasi bahaya yang datang, seperti menghindari serangan, atau bisa juga menyingkirkan bahaya yang sudah datang, seperti berobat saat sakit. Aktivitas hamba tidak lepas dari 4 bentuk berikut. Bentuk pertama, mendatangkan manfaat. Adapun sebab-sebab yang bisa mendatangkan manfaat ada 3 tingkatan. 1. Sebab yang pasti, seperti sebab-sebab yang berhubungan dengan penyebab yang memang sudah ditakdirkan Allah dan berdasarkan kehendaknya, dengan suatu kaitan yang tidak mungkin ditolak dan disalahi. Misalnya, jika ada makanan di hadapanmu sementara engkau pun dalam keadaan lapar, lalu engkau tidak mau mengulurkan tangan ke makanan itu seraya berkata,
Aku orang yang tawakal. Syarat tawakal adalah meninggalkan usaha, sementara mengulurkan tangan ke makanan adalah usaha. Begitu pula mengunyah dan menelannya. Tentu saja, ini merupakan ketololan yang nyata dan sama sekali bukan termasuk tawakal. Jika engkau menunggu Allah menciptakan rasa kenyang tanpa menyantap makanan sedikit pun, atau dia menundukkan makanan yang dapat bergerak sendiri ke mulutmu, atau dia menundukkan malaikat untuk mengunyah dan memasukkan ke dalam perutmu, berarti engkau adalah orang yang tidak tahu sunatullah. Begitu pula jika engkau tidak mau menanam, lalu engkau berharap agar Allah menciptakan tanaman tanpa menyemai benih, atau seorang istri dapat melahirkan tanpa berjima, maka semua itu adalah harapan yang konyol. Tawakal dalam kedudukan ini bukan dengan meninggalkan amal, tetapi tawakal adalah dengan ilmu dan melihat keadaan. Maksudnya dengan ilmu, hendaknya engkau mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan makanan, tangan, berbagai sebab, kekuatan untuk bergerak, dan dialah yang memberimu makan dan minum. Maksud mengetahui keadaan hendaknya hati dan penyadaranmu hanya kepada karunia Allah, bukan karena tangan dan makanan. Karena boleh jadi tanganmu menjadi lumpuh sehingga engkau tidak bisa bergerak, atau boleh jadi Allah menjadikan orang lain merebut makananmu. Jadi mengulurkan tangan ke makanan tidak menafikan tawakal. 2. Sebab-sebab yang tidak meyakinkan, tetapi biasanya penyebabnya tidak berasal dari yang lain yang sudah bisa diantisipasi. Misalnya orang yang meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi sebagai musafir melewati lembah-lembah yang jarang sekali dilewati manusia. Dia berangkat tanpa membawa bekal yang memadai. Orang seperti ini sama dengan orang yang hendak mencoba Allah. Tindakannya dilarang dan diperintahkan untuk membawa bekal. Jika Rasulullah SAW bepergian, maka beliau membawa bekal dan jika mengubah penunjuk jalan tatkala hijrah ke Madinah. 3. Menyamarkan sebab-sebab yang diperkirakan akan menyeret kepada penyebab, tanpa disertai keyakinan yang nyata, seperti orang yang membuat pertimbangan secara terperinci dan teliti dalam suatu usaha. Selagi tujuannya benar dan tidak keluar dari batasan syariat, maka hal ini tidak mengeluarkan dari tawakal. Tapi dia bisa dikategorikan orang-orang yang ambisius jika maksudnya untuk mencari kehidupan yang melimpah. Namun meninggalkan perencanaan sama sekali bukan termasuk tawakal, tapi itu merupakan pekerjaan para penganggur yang ini hidup santai lalu beralasan dengan sebutan tawakal. Umar radhiyallahu anhu berkata, orang yang tawakal adalah orang yang menyemai benih di tanah lalu bertawakal kepada Allah. Bentuk kedua, mempertimbangkan sebab dengan menyimpan barang. Siapa yang mendapatkan makanan pokok yang halal, yang andaikan dia bekerja untuk mendapatkan yang serupa akan membuat sibuk, maka menyimpan makanan pokok itu tidak mengeluarkannya dari tawakal. Terlebih lagi jika dia mempunyai tanggungan orang yang harus diberi nafkah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah menjual kebun kurma kepada Bani Nadir, lalu menyimpan hasil penjualannya untuk makan pokok keluarganya selama 1 tahun. Jika ada yang bertanya bagaimana dengan tindakan Rasulullah SAW yang melarang Bilal untuk menyimpan harta, jawabannya, orang-orang fakir dari kalangan sahabat di sisi Rasulullah SAW tak upahnya selayak tamu. Jadi untuk apa mereka menyimpan harta jika telah dijamin tidak akan lapar? Bahkan bisa juga dijawab sebagai berikut, keadaan Bilal dan orang-orang yang sepertinya dari ahlu as-suffah, orang-orang pinggiran, memang tidak selayaknya menyimpan harta. Jika mereka tidak menerima, maka celaan akan tertuju pada sikap mereka yang mendustakan keadaan mereka sendiri, bukan karena masalah menyimpan harta yang halal. Bentuk ketiga, mencari sebab langsung untuk menyingkirkan madarat. Bentuk termasuk syarat tawakal jika meninggalkan sebab-sebab yang dapat menyingkirkan madarat. Misalnya, tidak boleh tidur di sarang binatang buas, di tempat aliran air, ataupun tidur di bawah tembok yang akan runtuh. Semua hal ini dilarang. Tawakal juga bisa berkurang karena mengenakan baju besi saat pertempuran, menutup pintu pada malam hari, dan mengikat unta dengan tali. Allah berfirman, faltakum ta'ifatum minhum ma'aka falyakhudhu aslihatahum. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu dan menyandang senjata. Quran Surat An-Nisa ayat 102. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku dan bertawakal, ataukah aku melepasnya dan bertawakal? Rasulullah SAW menjawab, ikatlah dan bertawakallah. Bertawakal dalam hal-hal ini adalah tawakal yang berhubungan dengan penyebab dan bukan pada sebab, serta ridho terhadap apapun yang ditakdirkan Allah. Misalnya, jika barang-barangnya dicuri oleh seseorang, padahal seharusnya bila saja dia tidak waspada dan hati-hati, barangnya itu tidak akan tercuri. Lalu setelah barangnya dicuri, dia mengeluh, maka terlihat nyata bahwa keadaan orang itu jauh dari tawakal. Ketahuilah bahwa takdir itu seperti seorang dokter. Jika ada makanan yang datang, maka dia gembira dan berkata, kalau bukan karena takdir itu tahu bahwa makanan adalah bermanfaat bagiku, tentu ia tidak akan datang. Kalaupun makanan itu pun tidak ada, maka dia tetap gembira dan berkata, kalau tidak terkena takdir itu bahwa makanan itu membuatku tersiksa, tentunya ia tidak akan terhalang dariku. Siapa yang tidak yakin terhadap karunia Allah, seperti keyakinan orang sakit terhadap dokter yang handal, maka tawakalnya belum
dikatakan benar. Jika barang-barang yang dicuri, maka dia ridho terhadap konto dan menghalalkan barang-barangnya bagi orang yang mengambilnya. Karena kasih sayang terhadap orang lain yang boleh jadi adalah orang muslim. Sebagian orang ada yang mengadu kepada seorang ulama karena dia dirampok di tengah jalan dan semua hartanya dirampas. Maka ulama itu berkata, jika engkau lebih sedih memikirkan hartamu yang dirampok itu daripada memikirkan apa yang sedang terjadi di kalangan orang-orang muslim, lalu nasihat macam apa lagi yang bisa kuberikan kepada orang-orang muslim? Bentuk keempat, usaha menyingkirkan madarat seperti mengobati penyakit yang terjangkit dan lain-lainnya. Sebab-sebab yang bisa menyingkirkan madarat bisa dibagi menjadi 3 macam. 1. Yang pasti, seperti air yang menghilangkan dahaga, roti yang menghilangkan lapar. Meninggalkan sebab ini sama sekali bukan termasuk tawakal. Yang dua, yang disangkakan, seperti operasi, berbekam, minum urus-urus, dan lain-lainnya. Hal ini juga tidak mengurangi makna tawakal. Rasulullah SAW pernah berobat dan menganjurkan untuk berobat. Banyak orang-orang muslim juga melakukannya. Namun ada pula di antara mereka yang tidak mau berobat karena alasan tawakal. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tatkala dia ditanya, bagaimana jika kami memanggilkan tabib untuk mengobatimu? Dia menjawab, tabib sudah melihatku. Apa katanya? Tanya orang itu. Abu Bakar menjawab, katanya aku dapat berbuat apapun yang ku kehendaki. Al-Musannif radhiyallahu anhu berkata, yang perlu kami tegaskan bahwa berobat adalah lebih baik. Keadaan Abu Bakar itu bisa ditafsiri bahwa sebenarnya dia sudah berobat dan tidak mau berobat lagi karena sudah yakin dengan obat yang diterimanya, atau mungkin dia sudah merasa ajalnya yang sudah dekat, yang dia tangkap dari tanda-tanda tertentu. Yang juga perlu diketahui bahwa berbagai macam obat telah dihamparkan Allah di bumi ini. 3. Sebabnya hanya sekedar kira-kira, seperti menyundut dengan api. Hal ini termasuk sesuatu yang keluar dari tawakal, sebab Rasulullah SAW mensifati orang-orang yang bertawakal sebagai orang-orang yang tidak suka menyundut dengan api. Sebagian ulama ada yang menakwili bahwa yang dimaksudkan menyundut dalam sabda beliau tidak menyundut dengan api adalah cara yang biasa dilakukan semasa jahiliyah, yaitu orang-orang biasa menyundut dengan api dan membaca lafaz-lafaz tertentu selagi dalam keadaan sehat agar tidak jatuh sakit. Sesungguhnya Nabi SAW tidak membaca ruqyah kecuali setelah ada penyakit yang terjangkit, sebab beliau juga pernah menyundut Sa'ad bin Zararah radhiyallahu anhu. Sedangkan mengeluh sakit termasuk tindakan yang mengeluarkan dari tawakal. Orang-orang salaf sangat membenci rintihan orang yang sakit karena rintihan itu menerjemahkan keluhan. Al-Fudail berkata, aku suka sakit jika tidak ada yang menjengukku. Seorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana keadaanmu? Imam Ahmad menjawab, baik-baik. Apakah semalam engkau demam? Tanya orang itu. Imam Ahmad berkata, jika sudah kukatakan kepadamu bahwa aku dalam keadaan baik, janganlah engkau mendorongku kepada sesuatu yang kubenci. Jika orang sakit menyebutkan apa yang dirasakan kepada tabib, maka hal itu diperbolehkan. Sebagian orang-orang salaf juga melakukan hal itu. Di antara mereka berkata, aku hanya sekadar mensifati kekuasaan Allah pada diriku. Jadinya seperti menyebutkan suatu nikmat sebagai rasa syukur atas penyakit itu, dan itu bukan merupakan keluhan. Kami meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku sakit demam seperti 2 orang di antara kalian yang sakit demam. Ini merupakan akhir dari pembahasan tentang tawakal. Kitab Cinta, Kerinduan, Kebersamaan, dan Sikap Ridho. Ketahuilah bahwa mahabbatullah adalah puncak tujuan dari berbagai macam kedudukan. Setelah mengetahui cinta ini, tidak ada lagi kedudukan lain kecuali hasil yang akan dipetiknya dan rasa yang menyertainya seperti kerinduan, rasa senang, dan sikap ridho. Sedangkan sebelum hadirnya cinta ini, tidak ada kedudukan kecuali hal-hal yang mengawali rasa cinta seperti taubat, sabar, zuhud, dan lainnya. Ketahuilah bahwa umat Islam sepakat jika mahabbatullah dan mahabbati Rasul merupakan kewajiban. Di antara dalil yang menjadi saksi tentang cinta ini adalah firman Allah, Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Dalam firman-Nya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Ini merupakan dalil yang menguatkan cinta kepada Allah dan timbal balik dalam cinta itu. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya tentang hari kiamat kepada Rasulullah SAW. Beliau ganti bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, aku tidak bersiap-siap untuk menghadapinya dengan banyaknya sholat dan puasa. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, seseorang itu bersama orang yang dicintainya, dan engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Tidak ada kesenangan yang dirasakan orang-orang muslim setelah mereka masuk Islam seperti kesenangan mereka mendengar sabda beliau ini. Diriwayatkan bahwa malaikat pencabut nyawa mendatangi Al-Khalil Ibrahim radhiyallahu anhu untuk mencabut nyawa beliau. Lalu beliau bertanya kepada malaikat
itu. Ada engkau melihat kekasih yang mencabut nyawa kekasihnya, lalu Allah mewahyukan kepada beliau, apakah engkau melihat seorang kekasih yang tidak suka bersua dengan kekasihnya? Lalu Ibrahim berkata kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat maut, cabutlah sekarang juga. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, siapa yang mengetahui Rabbnya, maka dia akan mencintainya. Dan siapa mencintai selain Allah, bukan karena kaitannya dengan Allah, maka yang demikian itu karena kebodohan dan keterbatasannya mengetahui Allah. Sedangkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan muncul kecuali dari cinta kepada Allah. Begitu pula cinta kepada ulama dan orang-orang yang bertakwa. Sebab orang yang dicintai kekasih juga layak untuk dicintai. Bahkan apa yang dicintai kekasih juga layak dicintai. Rasul yang dicintai juga layak dicintai. Semua ini kembali kepada cinta yang pertama. Pada hakikatnya tidak ada sesuatu yang layak untuk dicintai kecuali Allah semata. Selain Allah tidak layak mendapatkan cinta. Kejelasan tentang masalah cinta ini kembali kepada beberapa sebab, yaitu pertama, manusia mencintai dirinya sendiri, kelanggengannya, hartanya, keberadaannya, dan tidak menyukai hal-hal yang sebaliknya, yang sifatnya merusak, meniadakan, atau mengurangi. Ini merupakan tabiat setiap makhluk hidup dan sulit digambarkan dapat berpisah darinya. Berarti hal ini menuntut adanya cinta kepada Allah. Jika manusia mengetahui Rabb-nya, tentu akan mengetahui secara pasti bahwa keberadaannya, kelanggengan, dan kesempurnaannya berasal dari Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan baginya dan menciptakan dirinya yang sebelumnya dia tidak ada. Andaikan bukan karena karunia Allah, dia pun menjadi sempurna. Karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, siapa yang mengetahui Rabb-nya niscaya akan mencintainya, dan siapa yang mengetahui dunia niscaya akan menjauhinya. Bagaimana kemungkinan bisa digambarkan seseorang mencintai dirinya tetapi tidak mencintai Rabb-nya yang menjadi sandaran dirinya? Kedua, tabiat manusia mencintai orang yang berbuat baik, mengasihi, melindunginya, menghalau musuh-musuhnya, dan membantu untuk meraih segala tujuannya. Tentu saja dialah kekasih yang sesungguhnya. Jika manusia menyadari hal ini, tentu dia akan tahu bahwa yang paling banyak berbuat baik kepadanya adalah Allah semata. Kebaikan-kebaikannya tidak bisa dibatasi dengan hitungan sebagaimana firman Allah. Dan jika kalian menghitung-hitung di mata Allah, niscaya kalian tidak dapat menghitungnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34 dan Quran Surat An-Nahl ayat 18. Kami telah menguraikan masalah ini dapat pasal syukur, tetapi perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kebaikan yang berasal dari manusia hanyalah sekedar kiasan semata. Pada hakikatnya yang berbuat baik adalah Allah Ta'ala. Gambaran secara jelasnya, taruhlah bahwa ada seorang yang menyerahkan seluruh simpanan dan miliknya kepadamu. Dia mempersilahkan dirimu untuk menggunakan semua itu, apapun yang engkau kehendaki. Tentunya engkau akan mengira bahwa kebaikan ini berasal dari orang tersebut. Ini jelas salah. Kebaikan orang itu terjadi berkat limpahan harta Allah, berkat kekuasaan Allah terhadap harta itu, dan berkat dorongan Allah untuk memberikan seluruh hartanya. Siapa yang membuat orang itu mencintaimu, memilih dirimu, dan membuatnya berpikir bahwa kebaikan agama dan dunianya adalah dengan cara berbuat baik kepadamu. Andaikan tidak ada semua ini, tentu orang itu tidak akan menyerahkan hartanya kepadamu, seakan-akan dia dipaksa untuk menyerahkan harta kepadamu dan dia tidak bisa mengelaknya. Jadi yang berbuat baik adalah yang telah memaksa orang itu menyerahkan seluruh miliknya kepadamu. Dia tidak ubahnya pemegang kunci gudang raja yang diperintahkan untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Pemegang kunci itu tentu tidak dilihat sebagai orang yang berbuat baik, karena dia hanya sekadar ditugasi atau dipaksa untuk taat kepada raja. Andaikan raja membiarkannya, tentu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu pula setiap orang yang berbuat baik. Andaikan Allah membiarkan dirinya, tentu dia tidak akan mengeluarkan sesuatu. Karena itu orang yang memiliki ma'rifah tidak boleh mencintai kecuali kepada Allah semata. Karena kebaikan mustahil datang dari selain Allah. Ketiga, menurut tabiat manusia, orang memang dasarnya baik. Bisa saja menjadi orang yang dicintai sekaligus kebaikannya tidak sampai kepada dirimu. Jika engkau mendengar kabar bahwa ada seorang raja di suatu negeri yang jauh dikenal sangat adil, ahli ibadah, menyayangi manusia dan lembah lembut kepada mereka, tentu engkau akan mencintainya dan engkau tentu akan cenderung kepadanya. Yang demikian ini pun menuntut cinta kepada Allah, bahkan menuntut untuk tidak mencintai selain Allah kecuali jika dikaitkan dengan sebab. Allah lah yang berbuat baik kepada segala sesuatu secara keseluruhan, dengan cara menciptakan dan menyempurnakan semuanya, dari yang kecil hingga yang besar, berupa nikmat yang terbilang jumlahnya, sebagaimana firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Quran Surat Ibrahim ayat 34 dan Quran Surat An-Nahl ayat 18. Lalu bagaimana mungkin selain Allah disebut orang yang berbuat baik? Padahal kebaikan orang yang berbuat baik itu berasal dari sekian banyak kebaikan kekuasaannya. Siapa yang mengetahui hal ini, dia tidak akan mencintai kecuali selain Allah semata. Dapat kami katakan, setiap orang yang memiliki ilmu atau kekuasaan atau terhindar sifat-sifat yang tercela, maka orang itu layak untuk dicintai. Sifat para shodiqin yang dicintai manusia kembali kepada pengetahuan mereka tentang Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, syariat-syariat nabinya, kemampuan mereka membenahi diri mereka, dan usaha mereka
dalam menjauhi segala kehinaan dan keburukan. Karena sifat-sifat seperti ini pula para nabi dicintai. Jika sifat-sifat ini dinisbatkan kepada sifat-sifat Allah, tentu terlalu kecil bila dibandingkan dengan sifat-sifatnya. Adapun tentang ilmu, maka ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang yang kemudian semuanya berasal dari ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi meski seberat atom yang lolos dari ilmu Allah. Kemudian Allah berseru kepada semua makhluk, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan." Dan tidaklah ilmu yang diberikan kepada kalian melainkan hanya sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 84. Andaikan seluruh penghuni langit dan bumi berhimpun untuk menyamai ilmu dan hikmah Allah dalam merinci penciptaan seekor semut atau nyamuk, tentu mereka tidak akan sanggup melakukannya dan sekali-kali tidak akan bisa meliputi seperti ilmunya, sebab kekuasaan yang dimiliki manusia tentang suatu ilmu itu sangat terbatas. Berkat pengajaran Allah, kelebihan ilmu Allah atas ilmu seluruh makhluk sudah keluar dari batasan. Karena ilmu Allah tidak ada batas akhirnya. Tentang kekuasaan juga merupakan sifat kesempurnaan. Jika kekuasaan seluruh makhluk dinisbatkan kepada kekuasaan Allah, kau mendapatkan orang yang paling perkasa, paling luas wilayah kekuasaannya, paling hebat kekuasaannya, paling mampu mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Kekuasaannya tercermin dalam sifat-sifat dirinya dan kemampuannya melewati segala rintangan. Toh tetap saja tidak mampu mengatur madarat dan manfaat bagi dirinya sendiri, tidak mampu mengatur mati, hidup dan tempat kembalinya, bahkan tidak sanggup menjaga matanya dari kebutaan, tidak mampu menjaga lisannya dari kekeluhan, tidak mampu menjaga telinga dari ketulian, tidak mampu menjaga badannya dari penyakit, terlebih lagi menjaga satu biji atom yang ada di berbagai makhluk. Dia tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang lain. Jika kekuasaan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi Allah lah yang menciptakan dirinya dan menciptakan kekuasaan serta menciptakan sebab-sebab yang melatar belakangi semua itu. Andaikan Allah menjadikan seekor nyamuk berkuasa, tentu dia sanggup mematikan raja yang paling berkuasa, yang paling kuat sekalipun. Seorang hamba tidak memiliki kekuasaan apapun berkat Tuannya. Allah telah berfirman tentang hak penguasaan bumi yang paling agung, yaitu Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 84. Semua kerajaan dan kekuasaan tidak mungkin terjadi kecuali karena anugerah Allah. Ubun-ubun seluruh makhluk ada di tangan Allah dan kekuasaannya. Jika Allah membinasakan mereka semua, tak ada sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaan yang berkurang. Andaikan Allah menciptakan 1000 kali lebih banyak dari jumlah makhluk yang ada, hal ini tidak akan memberatinya. Tidak ada yang berkuasa kecuali Dia. Miliknya segala kesempurnaan, keagungan, kebesaran, dan kekuasaan. Jika digambarkan bahwa engkau mencintai seseorang yang berkuasa karena kesempurnaan kekuasaan, keagungan, dan ilmunya, tentunya yang lain tidak layak untuk mendapatkan cinta itu. Sementara tidak bisa digambarkan bahwa kesempurnaan, kesucian melainkan hanya milik Allah semata. Dialah satu-satunya penguasa yang tidak ada tandingannya dan tidak ada yang menyamainya. Dialah tempat bergantung yang tidak goyah, yang maha kaya dan tidak mempunyai kebutuhan, yang berkuasa dan mampu membuat menurut kehendaknya, menetapkan hukum seperti yang diinginkannya. Tidak ada yang bisa menolak hukumnya, tidak ada yang bisa merintangi qadha-Nya, yang mengetahui dan tak ada sesuatu sekecil apapun di langit dan bumi yang lolos dari pengetahuannya. Kesempurnaan ma'rifah al-arifin, orang-orang yang memiliki ma'rifah adalah mengetahui kelemahan ma'rifahnya. Allah lah yang layak mendapatkan cinta yang sejati. Asal puncak kenikmatan adalah ma'rifatullah dan memandang wajah Allah. Dengannya seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang lain yang tidak dibayangkan sebelumnya, kecuali kenikmatan yang dilarang. Yang namanya kenikmatan itu mengikuti apa yang diperolehnya. Manusia merupakan himpunan dari sejumlah kekuatan dan naluri. Setiap kekuatan mempunyai naluri kenikmatan. Naluri-naluri itu diciptakan bukan untuk main-main, tetapi untuk suatu urusan tertentu sesuai makanan yang sekaligus menjadi penyangga hidupnya. Kenikmatan pandangan dan pendengaran akan terasa tatkala melihat dan mendengar. Di dalam hati juga ada naluri yang disebut cahaya ilahi, yang kadang juga disebut akal atau mata batin, atau cahaya iman dan keyakinan. Naluri ini diciptakan untuk mengetahui hakikat berbagai urusan dan tabiatnya. Tuntunan tabiatnya adalah ilmu dan ma'rifah. Disinilah letak kenikmatannya. Tidak dapat dipungkiri dalam ilmu dan ma'rifah, sekalipun mengenai sesuatu yang sangat remeh, bisa mendatangkan kesenangan. Sedangkan orang yang dinisbatkan kepada kebodohan, sekalipun mengenai sesuatu yang remeh, bisa mendatangkan kedukaan. Yang demikian ini terjadi karena kelebihan kenikmatan ilmu dan apa yang bisa dirasakan karena kesempurnaan setnya. Ilmu termasuk sifat yang paling baik dan puncak kesempurnaan. Karena itu, tabiat manusia akan merasa senang jika dipuji sebagai orang yang cerdas dan pintar. Kenikmatan karena memiliki ilmu tentang bercocok tanam atau menjahit tidak sama dengan kenikmatan karena memiliki ilmu tentang pemerintahan atau mengatur orang banyak.
Kenikmatan karena memiliki ilmu tentang syair dan sastra tidak sama dengan kenikmatan karena memiliki ilmu tentang Allah, malaikat, kerajaan langit dan bumi. Kenikmatan ilmu tergantung pada kemuliaan objek ilmu. Jika objek-objek ilmu lebih agung, lebih sempurna, lebih mulia dan lebih besar, maka ilmu tentang objek itu merupakan ilmu yang paling mendatangkan kenikmatan dan paling mulia. Lalu, adakah sesuatu di alam ini yang lebih agung, lebih mulia, lebih sempurna dan lebih besar daripada pencipta segala sesuatu dan yang menyempurnakannya, menghiasi, menyusun dan mengaturnya? Lalu, adakah bayangan tentang suatu keunggulan dalam kekuasaan, kesempurnaan, keindahan dan keagungan yang lebih hebat daripada keunggulan Allah, yang keagungan dan kesempurnaannya tidak bisa digambarkan dengan suatu sifat? Kau harus tahu bahwa kenikmatan ma'rifah lebih kuat dari semua jenis kenikmatan yang bisa ditangkap panca indera. Makna-makna batin lebih terasa bagi orang yang memiliki kesempurnaan daripada kenikmatan dohir. Jika seseorang disuruh memilih antara hidangan daging ayam yang lezat dan kenikmatan kekuasaan serta mengendalikan urusan manusia, tentu dia akan memilih kelezatan daging ayam. Karena orang itu tidak bisa memiliki semangat, hatinya dikuasai nafsu hewan. Tetapi kalau memang dia orang yang memiliki semangat tinggi, sempurna akalnya, tentu dia akan memilih kekuasaan, lebih baik lapar dan sabar. Pilihannya terhadap kekuasaan menunjukkan bahwa kekuasaan itu rasa lebih nikmat daripada makanan yang lezat. Karena kenikmatan kekuasaan merupakan kenikmatan yang paling bisa dirasakan orang yang bisa melepas diri dari kepribadian yang lemah. Maka kenikmatan mengetahui Allah dan melihat rahasia ilahi jauh lebih nikmat daripada kenikmatan menggenggam kekuasaan, yang biasanya merupakan kenikmatan yang paling dirasakan manusia secara umum. Yang demikian ini tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang bisa merasakan dua kenikmatan secara berbarengan. Maka tidak heran jika dia lebih suka mengasihkan diri, hidup membujang, berpikir, berzikir, menyelam dalam lautan ma'rifah, meninggalkan kekuasaan, menganggap remeh keduniaan karena ia menyadari kefanaan kekuasaannya dan apa-apa yang berhubungan dengan kekuasaannya, yang kemudian berakhir dengan kematian. Yang besar dalam pandangannya adalah mengetahui Allah, mendalami sifat-sifat dan perbuatannya serta tatanan kerajaannya. Yang demikian ini terbebas dari persaingan dan hal-hal yang kotor, memiliki medan yang luas bagi siapapun yang memasukinya dan sama sekali tidak terasa sempit bagi mereka. Orang yang selalu mengamati sifat-sifat Allah akan berada di surga yang terhampar selalu langit dan bumi. Berjalan-jalan di taman-tamannya, memetik buah-buahnya, tidak merasa takut kenikmatan itu akan berakhir, karena kenikmatan itu tetap kekal abadi, tidak pupus karena kematian. Kematian tidak bisa menggeser posisi ma'rifah tentang Allah yang tepatnya ada di dalam rumah ruh. Kematian hanya mengalihkan kondisinya dan tidak memusnahkannya. Derajat orang-orang yang memilih ma'rifah di sisi Allah berbeda-beda. Perbedaan derajat-derajat mereka ini tidak bisa dibatasi sedemikian rupa, karena masalah ini tidak bisa diketahui kecuali dengan kata hati nurani. Kisah tentang hal ini pun tidak banyak manfaatnya. Kedudukan semacam ini memberi peringatan kepadamu bahwa makrifah tentang Allah merupakan puncak kenikmatan, yang tidak ada kenikmatan yang dapat mengunggulinya. Karena itu Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang karena pengetahuan mereka tentang Allah tidak membuat mereka masyghul oleh ketakutan terhadap neraka dan harapan masuk surga. Bagaimana mungkin dunia membuat mereka melalaikan Allah? Salah seorang rekan Ma'ruf bertanya kepadanya, apa sesuatu yang mendorongmu untuk beribadah? Ma'ruf diam saja. Temannya bertanya lagi, apakah karena ingat mati? Ma'ruf menjawab, apalah artinya sebuah kematian? Apa karena ingat dalam kubur? Apalah arti alam kubur? Tanya Ma'ruf. Apakah karena takut terhadap neraka dan mengharapkan surga? Tanya teman Ma'ruf. Apalah arti itu? Sesungguhnya kekuasaan di atas semua itu ada di tangannya. Jika engkau mencintainya, tentu dia akan membuatmu lupa semua itu. Jika antara dirimu dan dia adalah ma'rifah, maka cukuplah bagimu semua itu. Jawab Ma'ruf. Ahmad bin Al-Fat menuturkan, aku bermimpi Bishr bin Al-Harith. Dalam mimpi itu aku bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan Ma'ruf Al-Qurhi? Bishr menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menjawab, sama sekali tidak. Antara kita ada tabir yang tidak bisa ditembus. Ma'ruf tidak beribadah kepada Allah karena merindukan surganya dan takut dari nerakanya, tetapi menyembah Allah karena rindu kepadanya. Maka Allah mengangkatnya ke tingkatan yang tertinggi dan tabir antara dirinya dan Allah disibakkan pada saat itu. Selagi cinta kepada Allah sudah bersemayam di dalam diri seseorang, maka hatinya akan tenggelam dalam cinta itu, tidak mau menoleh ke surga dan tidak takut akan neraka. Dia telah mendapatkan kenikmatan yang tidak tertandingi oleh kenikmatan macam apapun. Seseorang berkata di dalam syairnya, berpisah dengannya lebih keras dari siksa neraka, bersanding dengannya lebih nikmat dari surga. Yang dimaksudkan dengan kenikmatan ini adalah kenikmatan hati karena mengetahui Allah jauh lebih nikmat dari kenikmatan makan, minum, dan berjima. Surga adalah tambang kelezatan indera, sedangkan kenikmatannya terletak pada perjumpaan dengan Allah semata.
Ketahuilah bahwa kenikmatan memandang wajah Allah di akhirat bertambah sekian kali lipat daripada ma'rifah di dunia. Sunatullah sudah berlaku dalam kehidupan ini, bahwa selagi jiwa manusia masih terbungkus dalam unsur badan dan tuntutan nafsu, serta sifat-sifat yang ada pada diri manusia, maka jiwa itu tidak akan pernah sampai kepada kenikmatan dan bahkan dia akan terhalang pada suatu tabir, seperti halnya pelupuk yang menghalangi mata untuk memandang. Uraian tentang mengapa nafsu itu menjadi tabir bisa menjadi panjang lebar. Jika tabir ini masih tetap tertahan hingga ajal tiba, maka jiwanya ada yang terlumuri oleh noda dunia. Jika penghuni surga sudah dimasukkan ke dalam dunia dan mereka telah dibersihkan dari segala noda, maka mereka bisa melihat kebenaran tentang Allah seperti yang mereka kenal selagi masih di dunia. Setiap orang yang tidak mengenal Allah di dunia tidak akan bisa melihatnya di akhirat. Tidak ada sesuatu yang mendampingi seseorang di akhirat selagi sesuatu itu tidak mendampingi di dunia. Seseorang tidak akan menuai kecuali apa yang ditanamnya. Seorang tidak mati kecuali menurut kehidupannya. Siapa yang hidupnya disertai dengan ma'rifah, maka dia akan menikmati di akhirat. Jika tabir telah dibuka dan terlihat wajah Allah, maka kenikmatan itu akan menjadi berlipat ganda. Yang ada saat itu hanyalah kehidupan akhirat. Firman Allah Ta'ala, wa inat daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan jika mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Kehidupan akhirat tergantung pada ma'rifah. Karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebab ma'rifah menjadi sempurna, banyak dan meluas hanya dalam umur yang panjang, terus-menerus berpikir dan berpikir, tekun dan berusaha, melepaskan diri dari belenggu dunia dan membebaskan diri dari tuntutan. Sekarang, engkau sudah mengetahui makna cinta, makna kenikmatan ma'rifah, makna kenikmatan memandang Allah, dan makna kenikmatannya yang paling tinggi jika dibandingkan dengan segala kenikmatan. Pasal, sebab-sebab yang menguatkan mahabbatullah dan sikap-sikap yang muncul dari cinta, serta penjabaran tentang keterbatasan pemahaman orang mengenai ma'rifatullah Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang yang paling berbahagia dan yang paling baik keadaannya di akhirat adalah yang paling besar cintanya kepada Allah. Makna akhirat adalah kembali kepada Allah dan meraih kebahagiaan bersua dengannya. Betapa besar kenikmatan seseorang yang dimabuk cinta jika dia datang menghampiri kekasihnya setelah sekian lama memendam rindu, lalu memandanginya sepuas hati tanpa ada sesuatu pun yang mengganggunya. Kenikmatan ini tergantung pada porsi cinta. Selagi cinta semakin besar, maka kenikmatan itu pun terasa semakin nikmat. Dasar cinta tidak lepas dari mukmin, sebab dia tidak lepas dari dasar ma'rifah. Sedangkan cinta yang kuat dan dominan jarang yang memilikinya. Cinta yang kuat hanya bisa diraih dengan dua sebab, yaitu 1. Memotong segala belenggu cinta dan mengeluarkan cinta kepada selain Allah dari hati. Salah satu sebab kelemahan cintanya adalah kekuatan cinta kepada dunia. Seberapa jauh kebersamaan hati dengan dunia, maka sejauh itu pula kebersamaannya dengan Allah semakin berkurang. Dunia dan akhirat merupakan dua pesaing. Cara untuk memotong dunia dari hati adalah dengan meniti jalan zuhud dan jalan sabar, mengikat keduanya dengan tali ketakutan dan harapan, serta dengan berbagai kondisi seperti taubat, sabar, syukur, zuhud, takut, dan lain-lainnya. 2. Mengetahui Allah. Jika ma'rifah sudah diperoleh, maka akan diikuti dengan cinta. Tidak ada yang bisa menghantarkan kepada ma'rifah ini setelah memotong segala unsur keduniaan dari hati. Selain pikiran yang jernih, zikir secara terus-menerus, tekun menyimak perbuatan-perbuatan Allah, terutama yang ada di permukaan bumi, ditambah lagi dengan apa yang ada di kerajaan langit dan isinya. Matahari yang terlihat kecil memiliki bentuk yang besar, lebih dari 160 kali bentuk bumi. Lalu lihatlah bumi jika dibandingkan dengan matahari. Kemudian lihatlah matahari yang lebih kecil daripada angkasa luas yang terbentang pada langit yang keempat. Langit yang keempat lebih kecil jika dibandingkan dengan langit yang di atasnya lagi. Kemudian langit yang ketujuh di dalam Al-Kursi yang seperti gelang menggeletak di tengah padang. Al-Kursi berada di Al-Arsh. Kemudian lihat pula anak keturunan Adam yang diciptakan dari tanah, yang berarti dia menunjukkan bagian dari tanah. Lihat pula segala macam binatang, lihat bentuknya yang lebih kecil daripada bumi. Lihat binatang yang lebih kecil semacam nyamuk, lihat dengan akal terbuka bagaimana Allah menciptakan gajah yang merupakan binatang paling besar. Lihat bagaimana Allah menciptakan 2 buah sayap bagi nyamuk, memfungsikan penglihatan dan pendengarannya, menciptakan alat-alat pencerna di dalam perutnya dan mengaturnya dalam berbagai keadaan. Lihat bagaimana Allah menciptakan burung yang dapat terbang jika ada perlu. Lalu lihat belalai yang diciptakan Allah bagi gajah. Lihat pula tawon yang menyedot kembang dan yang menyaringnya dari hal-hal yang kotor. Lihat ketaatan tawon-tawon kepada pemimpinnya yang paling besar dan kerelaan tawon-tawon itu untuk mati dalam rangka membela pemimpinnya. Lihat pula rumah tawon yang membentuk segi 6. Mengapa lebah-lebah atau tawon-tawon itu tidak membuat
rumahnya dalam bentuk segi 6 atau bundar atau segi 5. Lihatlah semua ini atau yang lainnya agar pengetahuan bertambah banyak sehingga cintamu pun semakin bertambah pula. Adapun tentang sebab ketidaksamaan manusia dalam masalah cinta, karena sebenarnya manusia itu bersekutu dengan dasar cinta, hanya saja mereka tidak sama karena ketidaksamaan ma'rifah. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki ma'rifah tentang Allah. Selain dari sifat dan nama-nama yang sudah terlalu sering mereka dengar, orang yang pandai dan memiliki ma'rifah akan memperlihatkan detail ciptaan Allah sehingga dia dapat melihat apa yang membuat akalnya terpesona, sehingga keagungan Allah semakin tertanam di dalam hatinya dan cintanya kepada Allah semakin banyak. Ma'rifah tentang pesona ciptaan Allah ini dapat menghalau kelautan yang tak bertepi. Adapun sebab keterbatasan pemahaman manusia tentang mengetahui Allah, maka ketahuilah bahwa segala yang sesuatu yang diciptakan tentu akan menunjukkan keberadaan yang menciptakannya. Menunjukkan bahwa yang menciptakan itu mempunyai ilmu, ada dan sanggup. Ini merupakan bukti yang jelas dan akurat, sekaligus mungkin sifat-sifatnya tidak bisa diketahui dengan menggunakan panca indera. Adanya Allah, ilmunya, kekuasaannya, dan segala sifat-sifatnya dapat dibuktikan secara langsung tatkala kita melihat bebatuan, pepohonan, binatang, bumi, langit, bintang, daratan, laut. Bahkan bukti pertama yang menguatkannya adalah tatkala kita melihat diri kita sendiri, tatkala melihat badan kita, perubahan diri dan hati kita, serta segala gerak-gerik kita ataupun diam kita. Seluruh apa yang ada di alam ini merupakan bukti langsung dan bukti akurat tentang keberadaan pencipta, pengatur, dan penggeraknya, sekaligus menunjukkan ilmunya, kekuasaannya, kehidupan, kasih sayang, hikmah, keagungan, dan kebesarannya. Sebab setiap atom menyatakan sendiri secara langsung bahwa ia tidak ada dengan sendirinya, tetapi ia memerlukan pencipta. Hanya saja akal kita yang dinisbatkan kepada pengetahuan tentang keberadaan ilahi sama seperti kelelawar yang dinisbatkan dengan sinar siang hari. Pada malam hari pun sebenarnya pandangan mata kelelawar itu sudah lemah, dan pada siang hari sama sekali tidak bisa memandang. Jika tidak bisa memandang pada siang hari, itu bukan karena tidak memiliki pandangan, tapi karena kuatnya sinar pada siang hari sehingga pandangan kelelawar itu sangat lemah. Kita pun lemah untuk mengetahui keberadaan ilahi, Maha Suci Allah yang ditabiri dengan cahayanya dan tidak bisa dilihat pandangan mata. Inilah yang menyebabkan keterbatasan pemahaman untuk mengetahui Allah. Hal ini tambah lagi karena indera yang bisa mempersaksikan Allah. Ada pula manusia tatkala dia masih bayi dan sebelum akalnya terbentuk, sedikit demi sedikit naluri akalnya muncul, lalu dia tenggelam dalam hasrat dan sibuk dengannya. Dia terus hidup bersama inderanya itu, tetapi lama-kelamaan fungsinya semakin lepas dari hati karena sudah terbiasa dengannya. Begitu pula jika secara tiba-tiba manusia melihat lawan yang aneh atau salah satu perbuatan Allah yang aneh dan keluar dari tradisi, tentu lisannya akan berkata subhanallah, subhanallah. Sepanjang hari dia akan melihat dirinya, melihat anggota tubuhnya, melihat berbagai binatang yang ada di sekitarnya. Semuanya merupakan bukti akurat, namun dia tidak merasakan semua itu sebagai bukti karena dia sudah akrab dengan semua itu. Taruhlah bahwa ada seseorang yang sejak bayi hingga dewasa dalam keadaan buta, lalu tiba-tiba saja dia bisa melihat setelah dewasa dan berakal, dapat melihat langit dan bumi, pepohonan, binatang, dan segala sesuatu. Tentu akalnya akan semakin terkuak, karena ketakjubannya melihat semua benda yang ada di hadapannya dan kesaksian semua itu tentang penciptanya. Contoh semacam ini dan lain-lainnya merupakan sebab yang mendorong seseorang tenggelam dalam nafsu, sehingga menghalangnya untuk mendapatkan cahaya ma'rifah dan berenang di lautannya yang luas. Pasal makna kerinduan berjumpa Allah Ta'ala. Di bagian atas sudah kami jelaskan mengenai cinta dan kekuatan cinta yang disertai dengan bukti-buktinya. Kerinduan adalah salah satu dari buah cinta itu. Sesungguhnya siapa yang mencintai sesuatu tentu merasa rindu kepadanya. Ketahuilah bahwa kerinduan itu sulit dibayangkan kecuali dengan melihat wajah atau tanpa melihatnya. Namun bila tidak melihat wajahnya sama sekali, tentu tidak ada kerinduan. Kesempurnaan semacam ini hanya ada di akhirat. Ketahuilah bahwa masalah-masalah ilahi itu tidak ada kesudahannya. Setiap hamba hanya bisa menyingkap sebagian kecil di antaranya, dan masalah-masalah yang lain tetap tak ada kesudahannya. Tapi orang yang memiliki ma'rifah mengetahui keberadaan masalah-masalah ilahi itu, dan tentu saja Allah juga mengetahuinya. Seorang hamba juga menyadari bahwa sesuatu yang ada di luar jangkauan ilmunya sangat banyak. Seorang hamba akan selalu rindu untuk menggapai dasar ma'rifah. Kerinduannya akan berhenti di akhirat yang ditandai dengan melihat wajah Allah yang kenikmatannya tidak pernah terbesit dalam hati yang sedang dimabuk kasmaran seperti halnya di dunia. Ibrahim bin Adham termasuk orang-orang yang selalu dirundung rindu. Suatu hari dia berkata, "Ya Robbi, jika engkau memberikan kepada seseorang yang mencintaimu sesuatu yang membuat hatinya merasa damai sebelum berjumpa denganmu, maka berikan juga yang seperti itu kepadaku. Sesungguhnya aku benar-benar tersiksa oleh keresahan hati." Dia menceritakan, "Suatu malam aku bermimpi berjumpa Allah yang berfirman, 'Wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa malu kepadaku? Karena kamu meminta agar aku memberikan kepadamu sesuatu yang bisa menjadikan hatimu damai sebelum bertemu denganku. Apakah hati orang yang dirundung rindu kasmaran bisa menjadi damai sebelum berjumpa kekasihnya?'
Aku berkata, "Ya Robbi, aku tidak peduli dalam mencintaimu sehingga aku tidak tahu apa yang harus kukatakan." Kerinduan semacam ini hanya bisa mereda setelah di akhirat, sedangkan selain itu yang diketahui Allah, maka tidak ada jangkauannya, tidak ada kejelasan dan tidak bisa diketahui oleh seorang hamba, apalagi jika dia disibukkan dengan kesenangan-kesenangan yang nampak, kenikmatan dan kelezatan saling melengkapi hingga muncul kerinduan terhadap apa yang ada di balik kenikmatan itu. Gambaran seperti ini termasuk bagian dari cahaya mata hati yang bisa menyibak hakikat kerinduan dan makna-maknanya. Di antara bukti kuat yang menggambarkan hal tersebut adalah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengajarkan sebuah doa kepada seorang laki-laki, lalu beliau menyuruh orang itu agar mengucapkan beserta keluarganya setiap hari. Doa itu adalah, "Ya Allah, aku memohon keriduan setelah qadha, kehidupan yang sejuk setelah kematian, kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu." Di dalam Taurat disebutkan Allah berfirman, "Sungguh lama kerinduan orang-orang yang bijak untuk berdua berjumpa denganku, dan aku lebih rindu untuk berdua berjumpa mereka." Di antara wahyu yang diilhamkan Allah kepada sebagian hamba-hambanya adalah, "Sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba dari seluruh hamba-hambaku. Mereka mencintai aku dan aku pun mencintai mereka. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun rindu kepadaku. Mereka menyebut-nyebut namaku dan aku pun menyebut nama mereka. Jika kamu mengikuti jalan mereka, maka aku mencintaimu. Dan apabila kamu menyimpang dari jalan mereka, maka aku pasti mereka kepadamu." Ada seorang hamba yang bertanya, "Ya Robbi, apakah tanda-tanda mereka?" Allah menjawab, "Mereka memperhatikan bayangan pada siang hari sebagaimana pengembala yang penuh belas kasih mengembala kambingnya. Mereka bergembira dengan tenggelamnya matahari sebagaimana burung yang merasa senang saat kembali ke sarangnya di saat senja. Apabila malam datang, kegelapan membaur, tempat tidur digelar dan setiap kekasih menyadari dengan kekasihnya. Maka mereka berdiri tegak, membuka wajah, bermunajat kepadaku dengan kalamku, mengunyah nikmat-nikmatku antara rintihan lirih dan isak tangis, antara keluhan dan pengaduan, antara berdiri dan duduk, antara rukuk dan sujud. Sementara mataku seakan-akan mereka tidak mampu menguasai diri karena aku, dan dengan pendengaranku mereka mengadu karena cinta kepadaku." Pasal cinta kepada Allah Ta'ala kepada hamba dan tanda-tanda cinta hamba kepada Allah Ta'ala. Tentang cinta Allah kepada hambanya, maka perlu diketahui bahwa Al-Quran telah menjelaskan kesaksian yang nyata sebagaimana firman-Nya, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Saff ayat 4. Allah juga mengingatkan bahwa Dia tidak mengadab siapapun yang dicintainya, karena Allah menyangkal orang-orang yang mengaku sebagai kekasihnya dengan firman-Nya, "Qul falima yu'adzibukum bidunubikum." Katakanlah, lalu mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Quran Surat Al-Ma'idah ayat 18. Syarat cinta adalah adanya pengampunan dosa. Firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Di dalam hadis sahih disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sungguhnya Allah berfirman, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah-nafilah hingga aku mencintainya." Hadis ini masyhur dan sudah disebutkan di bagian atas. Di antara tanda-tanda kecintaan Allah kepada hambanya adalah sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia mengujinya." Di antara tanda-tanda yang paling kuat adalah pengaturannya yang baik, keadaannya sejak kecil dalam bimbingan kebaikan, penanaman iman dalam hatinya, akalnya disinari cahaya, mengikuti apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dan menghindari segala apa yang bisa menjauhkan dari Allah. Lalu Allah melindunginya dengan memudahkan segala urusannya, meluluskan dohir dan batinnya, serta menjadikan hasratnya hanya satu. Bila kecintaannya semakin mendalam, maka tidak ada kepedulian terhadap hal-hal selain Allah. Adapun kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka ketahuilah bahwa kecintaan itu tentu dinyatakan oleh setiap orang. Terlalu mudah bagi mereka membual dan mengobrol kata-kata cinta, padahal tidak. Seharusnya manusia terpedaya karena kepalsuan yang dihembuskan syaitan. Jiwa yang terjerat oleh syaitan adalah jika ia membual mencintai Allah, tetapi tidak mengujinya dengan tanda-tanda tertentu dan tidak menuntutnya untuk mengikutsertakan bukti-bukti yang kuat. Di antara tanda-tanda itu adalah kecintaannya untuk berjumpa Allah di surga. Tidak bisa digambarkan. Hati yang mencintai kekasih, melainkan ia tentu
suka berjumpa dan melihatnya. Hal tersebut bukan berarti meniadakan ketidaksukaan terhadap kematian. Orang mukmin bisa saja tidak menyukai kematian dan tidak suka berjumpa dengan rohnya setelah meninggal dunia. Di antara orang-orang salaf ada yang mencintai kematian dan ada pula yang membencinya, entah karena cintanya yang melemah atau entah karena keadaan dirinya yang sedang diselubungi rasa cinta terhadap dunia, atau entah karena dia menyaksikan dosa-dosanya kemudian lebih suka untuk hidup supaya dia bisa berbuat lebih baik. Di antara mereka ada yang merasa masih berada pada tahap awal dari cinta sehingga tidak suka untuk segera meninggalkan dunia sebelum dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Keadaan tersebut seperti orang yang mengalami kasmaran dalam cinta dan mendengarkan akan kedatangan kekasihnya. Dia ingin agar kedatangan kasihnya itu diundur sekiranya 1 jam supaya dia bisa mempersiapkan tempat tinggalnya dan menenangkan keadaannya untuk menyambut kedatangan sang idaman, sehingga dia bisa menghadapi seperti yang diinginkannya, dengan hati yang lapang tanpa diganggu kesibukan yang lain dan tidak terbebani suatu apapun. Ketidaksenangan yang demikian ini tidak menafikan kesempurnaan daripada cinta. Tandanya adalah tekun dalam beramal dan giat dalam mempersiapkan diri. Di antara mereka ada yang lebih mementingkan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dia cintai, baik zahir maupun batinnya. Karena itu dia tidak mau menuruti hawa nafsunya, tidak bermalas-malasan, selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan salat-salat nafilah. Siapa yang mencintai Allah tidak akan mendurhakainya. Hanya saja kedurhakaan tersebut tidak meniadakan dasar cinta, hanya sekedar berseberangan dengan kesempurnaannya. Berapa banyak orang yang mencintai kesehatan akan tetapi suatu madarat datang kepadanya karena tindakannya, sebab ma'rifah melemah sedangkan nafsu menguat sehingga dia tidak mampu memenuhi hak-hak cinta. Hal ini ditunjukkan dalam hadis Nuaiman bahwa suatu ketika dia dibawa untuk menemui Rasulullah SAW lalu dijatuhi hukuman karena kesalahannya. Pada hari yang lain dia dibawa lagi menghadap beliau dan dijatuhi hukuman lagi. Kemudian ada seseorang yang mengutuk Nuaiman seraya berkata, alangkah banyak kesalahan yang dilakukannya. Lalu Nabi SAW bersabda, janganlah engkau mengutuknya karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kedurhakaan tidak mengeluarkannya dari cinta, tetapi kedurhakaannya itu mengeluarkannya dari kesempurnaan cinta.